Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku dimanapun kalian berada. Saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan yang sudah mendukung dan menonton video kali ini. Pada kesempatan kali ini kawan-kawan, kita berada di lahan dimana tadi dari melihat dan memantau lahan pertanian, ternyata di depan kami ini ada salah satu lahan yang dimana ini ditanami dengan tanaman jagung. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu peluang ya yang bisa kawan-kawan manfaatkan ketika peralihan musim, yang dimana jagung itu kemungkinan harganya bisa naik. Karena apa? Karena di peralihan musim dari kemarau ke penghujan itu biasanya ketersediaan jagung itu jauh lebih sedikit ya dibandingkan ketika musim kemarau, karena banyak lahan yang memang tidak ditanami jagung kawan-kawan, semacam itu. Dan saya sarankan kalau menanam jagung itu sebaiknya di musim peralihan ya, yang dimana itu memang kita tidak terlalu susah ya dalam proses perawatannya. Jadi paling banyak jagung itu nantinya permasalahannya itu adalah masalah air ya kan kawan. Kalau pemupukannya tidak terlalu, menurut saya tidak terlalu rumit ya, akan tapi di saat penanaman jagung itu yang masalah paling rumit itu kalau di tempat kami adalah air, karena memang air ini saling rebutan ya untuk membasahi lahan yang ditanami jagung. Nah, sedangkan peluang di musim peralihan ya kan kawan, itu sebenarnya potensi banget, karena kita perawatannya bisa menekan jauh lebih rendah ya kan kawan, jauh lebih rendah, jauh lebih murah ya, karena biaya produksinya bisa ditekan dengan memanfaatkan air hujan. Dan di sisi lain juga air hujan itu sendiri banyak mengandung nitrogen yang memang sangat bagus untuk pertumbuhan dari tanaman jagung itu sendiri. Dan kan kawan, yang menjadi pokok perhatian penanaman di saat musim peralihan itu, kalau musim peralihannya di saat musim kemarau menuju penghujan, itu yang paling pokok adalah pembuangan airnya ya. Jangan sampai nantinya ketika proses budidaya air menggenangi lahan budidaya kawan-kawan, karena tanaman jagung ini memang salah satu tanaman yang membutuhkan waktu ya kan kawan, waktu yang kurang lebih 3 bulan kan kawan, semacam itu. Dan saya rasa jagung yang paling cocok ya kalau di musim peralihan itu ya adalah jagung manis atau jagung konsumsi ya kan kawan ya. Ataupun kawan-kawan juga bisa menanam jagung yang untuk pakan lah, itu tidak masalah. Tapi yang terpenting kawan-kawan bisa memprediksi kira-kira waktu panennya di saat musim penghujan atau masih musim peralihan. Nah, itu yang sulit kan kawan, karena kalau kita menanam jagung pakan itu kalau di saat musim-musim penghujan ya, kita kan peralihan ya, dari peralihan nanti panennya di musim penghujan, itu sulitnya adalah proses pengeringannya. Tapi kalau untuk konsumsi itu biasanya kan tidak terlalu susah kan kawan-kawan untuk penjualannya. Nah, itu memang cocok sekali ya kalau kita menanam di musim peralihan kan kawan, semacam itu. Dan di musim peralihan semacam ini yang terpenting yaitu kan kawan, air tetap dalam kondisi yang
turun ya kan kondisi yang tidak menggenang atau kondisi meresap ya ke dalam tanah. Dan ini salah satu contoh kondisi yang cukup bagus ya ketika musim-musim peralihan ya, itu kondisi tanahnya semacam ini. Kalau jagung bagus sekali ini kan kawan ya, apalagi di saat kawan benih ya, ini benih sudah ditebar tapi kondisi lahan dan tanahnya kayak gini, kemungkinan besar benih tumbuh itu ada karena ketersediaan air untuk memecah makanan ya, dan memacu si embrio itu tumbuh itu jauh lebih besar kan kawan, semacam itu. Dan ini ya potensinya kalau di musim peralihan semacam itu kan kawan. Kalau kan apalagi bisa memprediksinya jauh lebih bagus, semacam itu. Dan ini ya memang di musim peralihan itu ya kalau jagung penekanannya ya jauh dari tenaganya jauh lebih murah ya. Kalau musim peralihan airnya jauh lebih murah, akan tapi peluangnya ya untuk kita jual saat di musim-musim penghujan itu jauh lebih besar kan kawan, dan harganya jauh lebih meningkat sehingga memperoleh keuntungan tersendiri. Nah, itu potensi dari budidaya jagung, dan itu pun nantinya biomasanya atau istilahnya barangnya ya kan kawan, itu bisa digunakan sebagai pakan ya. Sisa-sisa jagungnya itu ya seperti batang dan daunnya itu bisa digunakan sebagai pakan. Hanya saja ya kembali lagi memang dari segi pupuk harus dalam kondisi yang bagus, karena memang penyerapan pupuk dari tanaman jagung itu sendiri cukup banyak kan kawan, apalagi jagung hibrida ya, itu banyak sekali. Dan kan kawan, setelah penanaman jagung saya saranin dan rekomendasikan untuk pemupukannya, khususnya pupuk dasarnya, harus kawan-kawan beri lagi ya, karena setelah pembentukan jagung itu ya memang unsur hara harus kita sediakan lagi dengan pemberian pupuk dasar tersebut agar menjaga kesuburan dari tanah kawan-kawan. Dan ya yang terpenting ya kalau di musim peralihan ya, yang penting kalau tanaman jagung kondisinya kayak gini, tanah dalam kondisi lembab itu sudah bagus dan pertumbuhannya saya rasa pasti normal, asalkan pupuk dasarnya bisa sesuai, kesuburan tanahnya juga normal ya, insya Allah pertumbuhannya normal. Nah, dan ini ya itu kan sepengalaman kami ya, peluangnya itu biaya bisa ditekan ya, dan harganya bisa jauh lebih mahal kalau kita menanam di musim-musim peralihan dari kemarau ke penghujan, karena di musim penghujan memang banyak yang tidak panen jagung kan kawan, semacam itu. Yang terpenting lahan kawan bisa kondisinya bisa kayak ginilah ya, tidak menggenang air kan kawan, tapi dalam kondisi yang lembab. Oke kan kawan, itu dulu mengenai potensi budidaya tanaman jagung yang ada di lahan ini. Semoga kan kawan bisa memberikan gebrakan ya kan, gebrakan untuk budidaya jagung di saat musim-musim peralihan. Dan yang jelas semoga video ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.